Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raiska Nur Afilia. Saya akan mempresentasikan penyakit hipertiroid. Hipertiroidisme terjadi ketika tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher. Hipertiroid adalah suatu kondisi ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid, tiroksin atau T4, dan triiodothyronin atau T3 dalam jumlah berlebihan. Kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher, tepat di bawah jakun, dan di depan trakea atau saluran nafas. Hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar ini menjadi terlalu aktif dan menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid, T3 dan T4. Kondisi ini memengaruhi berbagai organ tubuh, terutama jantung, sistem syaraf, dan metabolisme tubuh. Ketika seseorang mengalami hipertiroid, kelenjar ini menjadi terlalu aktif dan menghasilkan hormon dalam jumlah berlebihan, yang dapat menyebabkan pembesaran tiroid atau gondok, dan berbagai gejala seperti jantung berdebar, penurunan berat badan, dan tremor. Etiologinya, gangguan ini terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang timbul dari berbagai faktor, termasuk yang pertama ada penyakit Graves. Penyakit Graves adalah kelainan autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar tiroid dan menyebabkan produksi hormon tiroid berlebihan. Sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh dari penyakit justru menyerang kelenjar tiroid secara keliru. Biasanya, sistem kekebalan tubuh melawan bakteri, virus, atau benda asing yang berbahaya bagi tubuh. Namun, pada penyakit autoimun seperti Graves, sistem imun malah menganggap kelenjar tiroid sebagai musuh dan menyerangnya. Yang kedua, ada nodul tiroid. Nodul tiroid adalah benjolan atau pertumbuhan yang muncul di dalam kelenjar tiroid yang terletak di bagian depan leher. Nodul ini bisa berisi cairan kista atau jaringan padat, dan bisa bersifat jinak, tidak berbahaya, atau ganas kanker tiroid. Nodul tiroid ada 4 jenis. Yang pertama, nodul tiroid jinak, tidak berbahaya dan seringkali tidak menimbulkan gejala. Yang kedua, nodul tiroid berisi cairan kista, biasanya jinak tetapi bisa membesar dan menyebabkan ketidaknyamanan. Yang ketiga, nodul tiroid beracun atau hiperfungsi, menghasilkan hormon tiroid berlebih, menyebabkan hipertiroidisme. Yang keempat, nodul ganas atau kanker tiroid. Jarang terjadi tetapi perlu penanganan lebih lanjut. Selanjutnya ada perbedaan nodul tiroid dan goiter atau gondok. Kita lihat ya fotonya. Perbedaan nodul tiroid dan goiter. Untuk gambar yang nodul tiroid yaitu ada di sebelah kiri bawah ya. Perbedaan nodul tiroid dan goiter itu adalah dua kondisi yang berkaitan dengan kelenjar tiroid tetapi memiliki perbedaan utama dalam definisi dan penyebabnya. Nodul tiroid merupakan adanya benjolan yang tumbuh di dalam kelenjar tiroid, bisa bersifat tunggal atau nodul soliter, dan juga bisa bersifat banyak atau lebih dari satu, yaitu multinodular. Nodul tiroid juga bisa jinak, non-kanker, atau ganas kanker tiroid. Biasanya tidak menyebabkan pembesaran tiroid secara keseluruhan, tetapi hanya membentuk benjolan lokal. Penyebabnya bisa karena kekurangan yodium, pertumbuhan jinak, atau kondisi autoimun seperti penyakit Hashimoto. Penyakit Hashimoto yaitu penyakit autoimun yang memengaruhi kelenjar tiroid. Selanjutnya, goiter atau gondok. Untuk gambarnya ada di sebelah kanan bawah ya. Goiter atau gondok merupakan pembesaran kelenjar tiroid secara keseluruhan yang bisa terjadi dengan atau tanpa adanya nodul. Bisa disebabkan oleh defisiensi yodium, gangguan autoimun seperti penyakit Graves, atau Hashimoto yaitu penyakit autoimun yang memengaruhi kelenjar tiroid, dan atau peningkatan stimulasi tiroid akibat gangguan hormon. Goiter juga bisa bersifat difus, yaitu merata tanpa adanya nodul atau benjolan satu. Atau multinodular, yaitu mengandung banyak nodul, yaitu benjolan yang banyak
nih seperti di gambar sebelah kanan bawah ya. Jadi perbedaan utamanya adalah bahwa nodul tiroid adalah benjolan di dalam kelenjar tiroid, sedangkan goiter adalah pembesaran kelenjar tiroid secara keseluruhan yang bisa mengandung nodul atau tidak. Selanjutnya yang ketiga itu ada yodium. Mengkonsumsi terlalu banyak yodium dari makanan atau suplemen, maka kelenjar tiroid bisa menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah berlebihan yang dapat menyebabkan hipertiroidisme. Yodium adalah bahan utama untuk produksi hormon tiroid T3 dan T4. Jika yodium dikonsumsi dalam jumlah yang sangat tinggi, tiroid bisa terstimulasi secara berlebihan, menghasilkan hormon tiroid lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh. Ini dapat menyebabkan hipertiroidisme atau memperburuk kondisi tiroid yang sudah ada, seperti penyakit Graves atau goiter multinodular toksik. Selanjutnya ada efek samping obat. Beberapa obat seperti amiodaron juga dapat menyebabkan faktor risiko. Obat amiodaron adalah obat antiaritmia yang dapat menyebabkan gangguan pada kelenjar tiroid, termasuk hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Pada pasien dengan hipertiroidisme, amiodaron dapat memperburuk kondisi atau menyebabkan amiodaron induks tirotoksikosis atau AIT. Amiodaron karena kandungannya itu yodium tinggi dalam amiodaron, mengandung 37% yodium yang bisa memicu produksi hormon tiroid berlebihan. Selanjutnya ada faktor risikonya. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Lebih umum terjadi pada wanita daripada pria. Hal ini karena perubahan hormon yang terjadi selama kehamilan dan menopause, serta karena kondisi autoimun yang lebih umum terjadi pada wanita. Yang kedua ada usia. Umumnya kondisi ini terjadi pada usia berapapun, tetapi lebih umum terjadi pada orang yang lebih tua dari 60 tahun. Risiko semakin meningkat terutama bagi orang yang memiliki riwayat keluarga atau penyakit autoimun lainnya. Jadi, semakin tua seseorang dan jika mereka memiliki faktor risiko seperti riwayat keluarga atau penyakit autoimun, maka kemungkinan terkena kondisi ini akan semakin tinggi. Yang ketiga ada riwayat keluarga. Anak bisa terkena hipertiroidisme dari orang tuanya karena faktor genetik dan autoimun. Penyakit hipertiroidisme autoimun seperti Graves' disease memiliki komponen genetik yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Jika salah satu atau kedua orang tua memiliki Graves' disease, anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi yang sama karena mewarisi gen yang mengatur sistem imun dan fungsi tiroid. Selanjutnya itu yang keempat ada paparan radiasi. Paparan radiasi biasanya terjadi sebagai hasil dari pengobatan kanker atau sebagai bagian dari pekerjaan yang melibatkan paparan radiasi. Untuk radiasi dari pengobatan kanker itu contohnya terapi radiasi untuk kanker kepala atau leher dapat mengenai kelenjar tiroid, menyebabkan gangguan fungsi tiroid, dan terapi yodium radioaktif digunakan untuk mengobati kanker tiroid atau hipertiroidisme, tetapi bisa memengaruhi produksi hormon tiroid. Jika paparan radiasi tinggi atau berulang, dapat merusak jaringan tiroid dan menyebabkan hipertiroidisme, tiroid terlalu aktif, atau hipotiroidisme, yaitu tiroid kurang aktif. Selanjutnya itu ada merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko hipertiroidisme, terutama yang disebabkan oleh penyakit Graves'. Hal ini terjadi karena zat-zat beracun dalam rokok dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan fungsi kelenjar tiroid. Nikotin dan zat beracun dalam rokok mengganggu sistem imun. Merokok mengandung nikotin, benzena, dan senyawa kimia lain yang dapat memicu atau memperburuk gangguan autoimun termasuk Graves' disease. Sistem imun yang terganggu dapat menyerang kelenjar tiroid dan menyebabkan produksi hormon tiroid berlebihan. Selanjutnya ada infeksi dan penyakit lainnya. Jika misal seseorang itu terinfeksi virus seperti Epstein-Barr virus atau
pun hepatitis C virus atau mungkin terkena penyakit imun lainnya seperti diabetes mellitus tipe 1 dan rheumatoid arthritis, maka kemungkinan orang tersebut terkena hipertiroid menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu kekurangan iodium. Meskipun kekurangan iodium jarang terjadi di negara maju, kekurangan iodium dapat menyebabkan hipertiroidisme pada beberapa orang. Kekurangan iodium dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya iodium atau mengandung suplemen iodium. Mengkonsumsi makanan yang kaya iodium seperti yang pertama, garam beriodium, yang kedua, makanan laut, yaitu ikan, udang, rumput laut, dan yang ketiga, produk susu, yaitu susu, keju, yogurt, yang keempat, telur, yang kelima, menggunakan suplemen iodium jika diperlukan, terutama bagi orang yang tinggal di daerah dengan kadar iodium rendah dalam tanah dan air. Selanjutnya, manifestasi klinis atau gejala dan tanda. Yaitu yang pertama ada penurunan berat badan walaupun nafsu makan meningkat. Pada hipertiroidisme terjadi penurunan berat badan meskipun nafsu makan meningkat karena metabolisme tubuh menjadi sangat cepat akibat kelebihan hormon tiroid. Hormon T3 atau triiodothyronin dan T4 tiroksin mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Pada hipertiroidisme, kadar T3 dan T4 terlalu tinggi, sehingga tubuh membakar kalori lebih cepat dari biasanya, bahkan saat istirahat. Yang selanjutnya ada detak jantung yang cepat dan tidak teratur. Pada hipertiroidisme, detak jantung menjadi cepat, yaitu takikardia, atau tidak teratur, yaitu aritmia. Karena kelebihan hormon tiroid, T3 dan T4 mempercepat kerja jantung. Selanjutnya ada gugup, lekas marah, sulit tidur, kelelahan, atau fatigue. Pada hipertiroidisme, gejala seperti gugup, lekas marah, sulit tidur, dan kelelahan terjadi karena kelebihan hormon tiroid, T3 dan T4 menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan metabolisme tubuh. Aktivasi berlebihan pada sistem saraf simpatik. Hormon tiroid meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik, yaitu sistem yang bertanggung jawab atas respon stres. Selanjutnya, tangan gemetar dan kelemahan otot. Pada hipertiroidisme, tangan gemetar atau tremor dan kelemahan otot terjadi karena kelebihan hormon tiroid yang mempengaruhi sistem saraf dan metabolisme otot. Selanjutnya ada berkeringat dan menoleransi panas. Berkeringat berlebihan dan intoleransi terhadap panas pada hipertiroidisme terjadi karena kelebihan hormon tiroid, T3 dan T4 mempercepat metabolisme tubuh dan meningkatkan produksi panas. Ini membuat penderita lebih cepat merasa panas dan berkeringat lebih banyak dibanding orang sehat. Selanjutnya ada sering BAB atau buang air besar. Pada hipertiroidisme terjadi karena kelebihan hormon tiroid mempercepat kerja sistem pencernaan, terutama pergerakan usus. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan, dehidrasi, dan kekurangan nutrisi. Selanjutnya, pembesaran di leher atau terkenal dengan istilah gondok. Pembesaran di leher atau gondok terjadi pada hipertiroidisme karena kelenjar tiroid mengalami pembesaran akibat produksi hormon tiroid yang berlebihan. Jika tidak diobati, pembesaran tiroid dapat menyebabkan gangguan menelan, sulit bernafas, dan perubahan suara. Selanjutnya, komplikasi yang pertama ada osteoporosis, yaitu penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis, terutama pada wanita yang dewasa lanjut, dapat terjadi karena tingginya kadar hormon tiroid yang dapat menyebabkan penurunan penyerapan kalsium dari makanan dan peningkatan pengeluaran kalsium dalam tubuh. Osteoporosis dapat meningkatkan risiko patah tulang pada orang yang mengalami jatuh atau cedera ringan. Oleh karena itu, pasien hipertiroidisme perlu mendapatkan pengobatan yang tepat dan menjaga asupan kalsium serta vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang.
Selanjutnya ada masalah pada jantung. Hipertiroidisme dapat menyebabkan masalah pada jantung seperti irama jantung yang tidak normal atau aritmia. Jantung yang berdebar terlalu cepat dan terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan pada jantung dan memicu serangan jantung atau gagal jantung. Hipertiroidisme adalah kondisi di mana kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid. Hormon ini berperan dalam mengatur metabolisme tubuh, termasuk kerja jantung. Jika kadar hormonnya terlalu tinggi, maka jantung bisa bekerja lebih cepat dan tidak teratur yang disebut aritmia. Jantung yang terus-menerus berdetak terlalu cepat dalam waktu lama bisa menyebabkan kelelahan pada otot jantung. Hal ini dapat meningkatkan risiko serangan jantung, yaitu gangguan aliran darah ke jantung, atau gagal jantung, yaitu jantung tidak mampu memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mata menonjol. Penyakit Graves adalah sebuah kondisi autoimun yang dapat menyebabkan masalah mata yang disebut eksoftalmos atau mata menonjol. Penyebabnya dapat berasal dari pembengkakan pada otot-otot di sekitar mata yang dapat membuat mata menonjol keluar dari orbit mereka. Mata menonjol dapat menyebabkan ketidaknyamanan, penglihatan ganda, dan bahkan kebutaan jika tidak segera melakukan pengobatan. Selanjutnya ada komplikasinya. Yang pertama itu ada gangguan mental. Hipertiroidisme dapat menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, insomnia, dan perasaan gelisah atau depresi. Terkadang juga dapat menyebabkan masalah neurologis seperti tremor atau gemetar. Yang kedua ada tirotoksikosis kritis. Kondisi langka yang terjadi ketika kadar hormon tiroid sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan kegagalan organ, seperti gagal jantung atau gagal ginjal. Gejala yang dirasakan dapat menunjukkan masalah serius seperti demam, mual, muntah, dan kebingungan mental. Kondisi ini memerlukan perawatan medis segera dan sering memerlukan perawatan di rumah sakit. Selanjutnya yang ketiga ada krisis tiroid. Komplikasi paling berbahaya yang mengancam nyawa ditandai dengan demam tinggi, detak jantung yang sangat cepat, yaitu takikardia, tekanan darah tinggi, kebingungan, hingga koma. Biasanya dipicu oleh infeksi, stres berat, atau penghentian pengobatan secara tiba-tiba. Selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama ada anamnesis. Saat melakukan anamnesis pada pasien dengan dugaan hipertiroidisme, penting untuk menggali informasi terkait gejala, riwayat kesehatan, dan faktor risiko. Berikut adalah struktur anamnesis yang dapat digunakan. Yang pertama, keluhan utama. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Yang ketiga, riwayat penyakit dahulu. Yang keempat, riwayat penyakit keluarga. Yang kelima, riwayat penggunaan obat dan paparan zat. Yang keenam, riwayat psikososial dan gaya hidup. Yang kedua ada pemeriksaan fisik, yaitu untuk mendeteksi hipertiroidisme melibatkan beberapa langkah untuk mengevaluasi tanda-tanda khas penyakit ini. Yang pertama ada inspeksi atau pengamatan visual. Biasanya dilakukannya yaitu pengamatannya pada mata. Dokter akan melihat matanya apakah ada eksoftalmos, yaitu mata melotot, yang umum pada penyakit Graves. Yang kedua ada kulit. Kulit pasien mungkin terlihat kemerahan, lembab, dan berkeringat berlebihan. Yang ketiga ada tremor. Tangan pasien bisa mengalami gemetar halus atau fine tremor saat direntangkan. Untuk pemeriksaan kedua ada palpasi atau perabaan. Untuk pemeriksaan kelenjar tiroid itu dokter akan meraba leher untuk menilai ukuran, bentuk, konsistensi, dan adanya nodul atau benjolan. Jika tiroid membesar secara menyeluruh, bisa jadi pasien mengalami goiter difus toksik. Jika terdapat benjolan, bisa mengindikasikan nodul tiroid toksik. Yang pemeriksaan kedua, kelenjar getah bening. Dokter akan memeriksa apakah ada pembengkakan di sekitar leher. Pemeriksaan yang ketiga itu pemeriksaan denyut jantung dan tekanan darah. Pemeriksaan keempat, pemeriksaan neuromuskular atau refleks tendon dalam, misalnya refleks patella di lutut, sering meningkat pada hipertiroidisme. Kelemahan otot proksimal seperti sulit berdiri dari posisi jongkok tanpa bantuan tangan. Yang kelima ada pemeriksaan metabolik dan berat badan.
Selanjutnya ada pemeriksaan lab. Pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosis hipertiroidisme bertujuan untuk menilai kadar hormon tiroid dalam darah dan mencari penyebabnya. Tes pemeriksaannya yang pertama ada tes hormon tiroid, yang kedua tes antibodi untuk penyebab autoimun, yang ketiga tes penyerapan yodium radioaktif, yang keempat pemeriksaan lain jika diperlukan yaitu seperti lipid profiles, yaitu hipertiroid bisa menurunkan kadar kolesterol total dan LDL. Tes fungsi hati. Beberapa pasien dengan hipertiroidisme mengalami peningkatan enzim hati. Lalu ada glukosa darah, bisa sedikit meningkat karena metabolisme yang lebih cepat. Selanjutnya ada tes darah. Dokter akan melakukan tes darah untuk mengevaluasi kadar hormon tiroid dan hormon perangsang tiroid atau thyroid stimulating hormone. TSH adalah hormon yang berasal dari kelenjar pituitari di otak yang mengatur produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Jika kadar hormon tiroid tinggi dan kadar TSH rendah, ini menunjukkan hipertiroidisme. Selanjutnya ada tes fungsi tiroid. Tes fungsi tiroid melibatkan pemeriksaan fisik tiroid secara keseluruhan. Diagnosisnya mencakup pengukuran kadar hormon tiroid dan TSH, serta pengukuran antibodi yang terkait dengan kondisi autoimun yang dapat menyebabkan hipertiroidisme. Jadi, tes fungsi tiroid ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami gangguan tiroid seperti hipertiroidisme, serta apakah penyebabnya berkaitan dengan penyakit autoimun. Selanjutnya ada pemeriksaan tambahan. Yang pertama ada USG tiroid. USG tiroid adalah pemeriksaan pencitraan yang menggunakan gelombang suara untuk melihat struktur dan kondisi kelenjar tiroid. Fungsi USG tiroid yang pertama mendeteksi nodul tiroid, melihat ukuran, bentuk, dan jumlah nodul pada kelenjar tiroid. Yang kedua menilai pembesaran tiroid atau goiter, melihat apakah kelenjar tiroid membesar secara tidak normal. Dan yang ketiga membantu biopsi jarum halus. Jika ada nodul mencurigakan, USG digunakan sebagai panduan untuk mengambil sampel jaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya ada skenografi tiroid atau thyroid scan. Scintigraphy tiroid atau thyroid scan adalah pemeriksaan pencitraan yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi dan struktur kelenjar tiroid. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan zat radioaktif, biasanya iodin -123 atau technetium-99m, yang diserap oleh kelenjar tiroid dan kemudian dipindai dengan kamera gamma untuk menghasilkan gambaran aktivitas tiroid. Selanjutnya ada pencegahan primer. Yang pertama, konsumsi yodium secukupnya. Hindari asupan yodium yang berlebihan, terutama dari garam beryodium, makanan laut, atau suplemen yodium berlebih. Jika tinggal di daerah dengan kekurangan yodium, pastikan mendapatkan cukup yodium dari sumber yang seimbang. Selanjutnya ada pola makan sehat, yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang termasuk sayuran, buah-buahan, dan sumber protein sehat. Hindari makanan yang bisa memicu gangguan tiroid seperti makanan tinggi goitrogen, kubis, brokoli, kembang kol, dan dalam jumlah berlebihan. Selanjutnya, hindari paparan radiasi dan zat beracun. Bagi penderita hipertiroidisme, menghindari paparan radiasi dan zat beracun sangat penting karena faktor-faktor ini dapat memperburuk gangguan tiroid dan memicu masalah kesehatan lainnya. Zat beracun yang harus dihindari yaitu logam berat atau merkuri, timbal, dan kadmium. Sumbernya itu ikan dengan kadar merkuri tinggi, tuna, hiu, king mackerel. Polusi udara, cat lama yang mengandung timbal. Solusinya pilih ikan rendah merkuri, yaitu ada salmon dan sarden. Hindari air atau makanan yang terkontaminasi logam berat.
Selanjutnya ada rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika memiliki riwayat keluarga dengan gangguan tiroid, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi kelainan sejak dini. Jika mengalami gejala awal seperti mudah lelah, jantung berdebar, atau berat badan turun drastis tanpa sebab yang jelas, segera konsultasikan ke dokter. Meskipun hipertiroidisme tidak selalu bisa dicegah sepenuhnya, menerapkan gaya hidup sehat dapat membantu mengurangi resikonya. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Yang pertama, pengobatan teratur. Konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Obat anti-tiroid seperti metimazol atau propitioracil yaitu PTU harus dikonsumsi sesuai dosis dan jadwal yang diberikan. Jangan menghentikan atau mengubah dosis obat tanpa konsultasi dengan dokter. Selanjutnya, pemantauan rutin kadar hormon tiroid. Lakukan tes darah secara berkala untuk mengecek kadar TSH, T3, dan T4 guna memastikan efektivitas pengobatan. Jika ada efek samping obat seperti ruam kulit, nyeri sendi, atau infeksi, segera konsultasikan ke dokter. Selanjutnya ada pola makan sehat. Pencegahan sekunder dengan pola makan sehat bagi penderita hipertiroid bertujuan untuk membantu mengontrol kadar hormon tiroid, mengurangi gejala, dan mencegah komplikasinya. Ada beberapa panduan pola makan sehat, yaitu yang pertama, batasi asupan yodium, yang kedua, konsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D, yang ketiga, memperbanyak makanan kaya protein, yang keempat, pilih karbohidrat kompleks, yang kelima, hindari makanan dan minuman yang memperburuk gejala, yang keenam, konsumsi makanan kaya antioksidan. Selanjutnya ada manajemen stres dan aktivitas fisik. Manajemen stres itu, hipertiroid dapat menyebabkan kecemasan, mudah marah, dan gangguan tidur. Oleh karena itu, mengolah stres sangat penting. Kita harus melakukan teknik relaksasi, meditasi, yoga, aromaterapi, mengatur pola tidur yang cukup, hindari layar ponsel, menghindari pemicu stres, buat jadwal yang terorganisir, dan jika merasa cemas atau tertekan, berbicara dengan keluarga, teman, atau terapis dapat membantu. Untuk yang terakhir adalah hindari pemicu yang memperburuk kondisi. Yang pertama, hindari makanan tinggi yodium. Yang kedua, kurangi kafein dan alkohol. Yang ketiga, hindari stres berlebihan. Yang keempat, batasi aktivitas fisik berlebihan. Yang kelima, hindari rokok dan paparan polusi. Yang keenam, hindari penghentian obat secara mendadak. Selanjutnya, pencegahan tersier. Yang pertama, pengobatan jangka panjang. Mengkonsumsi obat anti-tiroid secara teratur seperti metimazol atau propitioracil atau PTU sesuai anjuran dokter. Jika obat tidak efektif, pertimbangkan terapi radioaktif atau operasi tiroidektomi, pengangkatan kelenjar tiroid sebagai pilihan jangka panjang. Jika telah menjalani pengangkatan tiroid, terapi hormon pengganti diperlukan seumur hidup untuk mencegah hipotiroid. Selanjutnya, pemantauan rutin dan cek kesehatan. Periksa kadar TSH, T3, dan T4 secara berkala untuk memastikan hormon tiroid dalam batas normal. Pantau fungsi jantung untuk mencegah komplikasi seperti aritmia atau hipertensi. Konsultasi rutin dengan dokter untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan dan mencegah kekambuhan. Selanjutnya ada pencegahan komplikasi serius. Yang pertama, krisis tirotoksik, peningkatan hormon tiroid yang ekstrim. Waspadai gejala seperti demam tinggi, jantung berdebar cepat, lemas, atau kebingungan, dan segera cari pertolongan medis. Yang kedua, osteoporosis. Hipertiroid dapat menyebabkan tulang rapuh sehingga konsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D seperti susu, keju, dan sayuran hijau sangat dianjurkan. Yang ketiga, gangguan mata. Jika mengalami mata menonjol, kering, atau pandangan ganda, gunakan tetes mata khusus dan hindari paparan asap rokok.
Selanjutnya ada pola makan sehat dan gaya hidup. Yang pertama, kurangi asupan yodium seperti garam beriodium dan makanan laut. Yang kedua, hindari kafein dan alkohol yang dapat memperburuk jantung berdebar dan kecemasan. Yang ketiga, memperbanyak makanan tinggi protein dan serat seperti daging tanpa lemak, tahu, tempe, sayuran, dan buah-buahan. Yang keempat, olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga untuk menjaga kebugaran tanpa membebani jantung. Yang kelima, kelola stres dengan baik melalui teknik relaksasi, meditasi, atau konseling jika diperlukan. Selanjutnya, pengobatan. Yang pertama, beta blocker. Beta blocker tidak dapat mengobati tetapi dapat mengurangi gejala hingga pengobatan lain mulai bekerja. Namun ini mungkin memakan waktu beberapa minggu atau bulan. Selanjutnya, obat anti-tiroid. Obat anti-tiroid menghentikan kelenjar tiroid terlalu banyak hormon tiroid. Satu obat umum yang direkomendasikan adalah metimazol. Metimazol adalah obat anti-tiroid yang digunakan untuk mengobati hipertiroidisme, yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid memproduksi terlalu banyak hormon tiroid, T3 dan T4. Selanjutnya ada terapi yodium radioaktif. Terapi yodium radioaktif adalah pengobatan yang digunakan untuk mengatasi hipertiroidisme dan kanker tiroid. Terapi ini menggunakan iodium -131 yang diserap oleh kelenjar tiroid dan secara selektif menghancurkan sel-sel tiroid yang terlalu aktif atau bersifat kanker. Selanjutnya ada operasi atau tiroidektomi. Pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh kelenjar tiroid jika perawatan lain tidak memungkinkan. Pendekatan pembedahan mungkin lebih cocok untuk orang yang sedang hamil, mereka tidak dapat mentoleransi terapi lain, atau mereka yang hidup dengan kanker. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama, pengobatan medis, yaitu kita harus minum obat anti-tiroid, metimazol atau propitiuracil atau PTU untuk menghambat produksi hormon tiroid. Yang kedua, beta blocker seperti propranolol atau atenolol untuk mengurangi gejala seperti jantung berdebar dan tremor. Selanjutnya, terapi yodium radioaktif diberikan untuk menghancurkan sel tiroid yang terlalu aktif, seringkali menyebabkan hipotiroidisme yang memerlukan terapi pengganti hormon seumur hidup. Selanjutnya ada pembedahan atau tiroidektomi. Dilakukan jika terapi obat tidak efektif, ada pembesaran tiroid yang mengganggu pernafasan, atau ada kecurigaan keganasan atau kanker tiroid. Selanjutnya ada perubahan gaya hidup, yaitu menghindari makanan tinggi yodium seperti garam beriodium dan makanan laut jika sedang menjalani terapi anti-tiroid. Mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya ada pemantauan dan konsultasi rutin. Pemeriksaan kadar hormon tiroid T3 dan T4 dan TSH secara berkala untuk memastikan efektivitas pengobatan. Konsultasi dengan dokter spesialis endokrin untuk menyesuaikan terapi sesuai respon tubuh. Pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi pasien, tingkat keparahan, dan penyebab utama hipertiroidisme. Selanjutnya ada perawatan. Yang pertama, perawatan medis. Yang pertama itu pemberian obat. Pastikan pasien mengkonsumsi obat anti-tiroid, metimazol atau PTU dan beta blocker sesuai resep dokter. Yang kedua, pemantauan kadar hormon tiroid. Rutin melakukan pemeriksaan kadar T3, T4, dan TSH untuk memantau efektivitas terapi. Persiapan jika akan menjalani terapi yodium radioaktif atau operasi, pastikan pasien mengikuti prosedur medis dengan benar. Selanjutnya ada perawatan simptomatik. Yang pertama, istirahat cukup. Hipertiroid dapat menyebabkan insomnia dan kelelahan, jadi pasien perlu mengatur waktu istirahat yang baik. Yang kedua, manajemen stres, yaitu kita relaksasi, meditasi, dan teknik pernapasan dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres yang sering dialami pasien hipertiroid. Yang ketiga, pengawasan tanda-tanda krisis tiroid. Segera laporkan jika pasien mengalami demam tinggi, detak jantung sangat cepat, gelisah, atau kebingungan
lingkungan. Tanda-tanda krisis tiroid yang berbahaya. Selanjutnya, perawatan nutrisi dan pola makan. Yang pertama, kurangi asupan yodium berlebih, batasi makanan tinggi yodium seperti garam, beriodium, makanan laut, dan rumput laut jika disarankan dokter. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi, pilih makanan tinggi protein, kalsium, dan vitamin D untuk mencegah osteoporosis yang sering terjadi pada hipertiroidisme. Yang ketiga, hindari kafein dan alkohol. Minuman berkafein seperti kopi dan teh dapat memperburuk gejala jantung berdebar. Selanjutnya ada edukasi dan dukungan psikologis, yaitu yang pertama berikan edukasi tentang penyakit dan pengobatan. Pasien perlu memahami kondisi mereka dan pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Yang kedua, dukungan emosional. Hipertiroidisme dapat menyebabkan perubahan suasana hati. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sangat penting. Selanjutnya ada pemantauan jangka panjang. Yang pertama, rutin kontrol ke dokter spesialis endokrin untuk mengevaluasi respon terhadap pengobatan dan mencegah komplikasi seperti osteoporosis dan penyakit jantung. Kedua, perhatikan perubahan berat badan. Hipertiroidisme sering menyebabkan penurunan berat badan drastis sehingga perlu diperhatikan pola makan yang seimbang. Perawatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kondisi pasien tetap stabil dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Baiklah, sekian penjelasan penyakit hipertiroid dari Raiska Nur Afilia. Maaf jika ada salah kata dan tidak jelas ngomongnya. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.